Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Usforiyah, yang mana ini beberapa bulan ya, ini kajian saya tidak tampil di medsos ya. Kali ini alhamdulillah bisa kembali lagi melanjutkan kajian kitab Usforiyah ya. Kali ini saya sempatkan untuk live di Facebook ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang ngaji ya monggo ngaji, silahkan. Yang mau melihat sinetron ya silahkan melihat sinetron. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Usforiyah, masuk kepada hadis ke-15 ya. Kita melanjutkan kajian-kajian sebelumnya. Ini hadis ke-15, yakni babnya terkait dengan hubungan orang yang sudah mati dan yang masih hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisa asyara, yakni hadis yang ke-15. An Sufyan amman sami'a min Ansin bin Malik radhiyallahu an. Nah, jadi hadis ke-15 ini diriwayatkan dari Sufyan dan seseorang yang mendengar ya, dan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asya'rihim wa ala abaihim minal amwati. Jadi seseorang yang masih hidup ya, seseorang yang masih hidup itu berpengaruh terhadap orang yang telah meninggal. Jadi di sini didawuhkan oleh Kanjeng Nabi ya, inna a'malal ahya'i tu'radu ala asya'rihim wa ala abaihim minal amwati. Jadi seseorang yang masih hidup dan yang sudah meninggal itu punya hubungan ya. Jadi orang yang masih hidup itu berpengaruh terhadap orang yang telah meninggal. Fa in kana khairan hamidullahu ta'ala wastabsyaru. Jadi jika yang masih hidup ya, jika yang masih hidup itu berbuat baik, maka orang yang telah mati itu akan memuji Allah dan merasa gembira. Jadi misalkan saudara kita ya, keluarga kita, bapak-bapak kita ya, ibu kita, atau bahkan kakek-kakek kita yang sudah meninggal, duriyah-duriyah kita yang sudah meninggal, itu ketika keluarganya yang masih hidup itu selama di dunia ya, itu berbuat baik ya, maka ya keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal itu akan memuji Allah dan mereka itu bergembira. Nah, jadi masih ada hubungan di situ. Kalau kita ini yang di rumah rukun dengan keluarganya, baik dengan keluarganya, maka duriyah-duriyah kita itu yang sudah meninggal, yang sudah sowan ke hadapan Allah, itu ya akan gembira. Jadi wong mati ku seneng ya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita ya, pokoknya duriyah-duriyah kita itu yang sudah meninggal itu roh ya, kalau melihat ya selama di dunia ini keluarganya itu baik, rukun, itu mereka akan senang ya, seperti itu. Wa iyyaru ghairu dzalik ya, wa iyyaru ghairu dzalik qalu Allahumma la tuminhum hatta tahdihim hidayatan. Nah, jika yang masih hidup itu berbuat jelek, maka sebaliknya, jika yang masih hidup itu berbuat jelek, maka orang tuanya yang telah mati itu berdoa kepada Allah ya,
berdoanya apa tadi? Allahumma la tamuttahum hatta tahtiyahum hidayatan. Maka akan didoakan oleh orang tuanya yang sudah meninggal itu, ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum kau beri dia hidayah. Nah, jadi sebaliknya, jadi kalau keluarganya yang di rumah itu kalau orang yang di rumah itu berbuat baik, rukun dengan sanak saudaranya, maka ya dzurriyyah kita yang sudah meninggal itu akan senang. Nah, tapi sebaliknya, ya, jika keluarga yang ditinggalkan itu kok misalkan coro jawane eker-ekeran, ya, tidak rukun, terus kemudian ya berebut dunia dan seisinya, itu maka ya yang telah meninggal itu ya sedih di sana itu. Mereka akan berdoa pada Allah, ya Allah, ya Allahumma la tamuttahum hatta tahtiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan kau matikan dia sebelum dia kau beri hidayah. Nah, kemudian qalu, ya Allahumma itu tadi, faqala alaihi salam yubdal mayyitu fi qabrihi kama yubda fi hayatihi qila ma'idul mayyit. Ya, jadi Nabi bersabda, ya, yu'addil mayyitu fi qabrihi kama yu'addi fi hayatihi. Jadi di dalam kuburnya, ya, orang yang telah mati itu ya merasa terganggu sebagaimana ia merasakannya ketika ia masih hidup. Nah, seperti yang sampaikan tadi di awal, ya, kalau keluarganya itu baik, rukun, maka ya orang yang sudah mati itu melihat keluarganya seperti itu ya merasa senang di dalam kuburnya. Tapi kalau sebaliknya, keluarganya yang di rumah itu nggak rukun, ya maka mereka merasa terganggu. Ya, dzurriyyah kita yang sudah meninggal itu merasa terganggu. Nah, kilama idaul mayyit. Ya, kemudian sahabat bertanya pada Rasulullah, gangguan macam mana itu? Ya, gangguan macam mana itu? Tanya sahabat, ya. Qala alaihi salam innal mayyita la yatnabu damban wa la yatanaza'u wa la yukhasimu ahadan wa la yu'di jaron illa annaka in naza'ta ahadunul abdanu iyashtumuka wa walidika yafu adiyani indal isya'i. Jadi didawuhkan oleh Rasulullah, ya. Jadi seseorang yang telah mati itu tidak bisa melakukan dosa, ya. Innal mayyita la yatnabu danba. Jadi seorang yang telah mati itu tidak bisa melakukan dosa. Wala yatanaza'u, dan mereka juga tidak bisa bertengkar, ya. Wala yukhasimu ahadan, dan dia juga tidak bisa bermusuhan, ya, wala yudi jarron, dan dia tidak bisa lagi menyakiti tetangga. Ya, mereka hanya bisa melihat saja. Ya, ketika si mayit itu merasa terganggu, ya, melihat saudaranya yang tidak akur, maka mereka ya hanya bisa ya melihat saja. Wong arpe mau berbicara, weh dulurku, ojo tukaran, ya nggak bisa. Karena orang sudah tidak mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya hanya bisa meratap saja. Ya, tidak bisa tidak bisa bertengkar, ya tidak bisa lagi menasihati tetangganya. Kayak omongono tulung keluargaku, ojo leh geger ya, aku nang kene terganggu. Tidak bisa mayit yang ngomong seperti itu. Kalaupun ada ya Allahu a'lam. Akhir-akhir ini banyak cerita saudara-saudaranya yang sudah meninggal itu ya gara-gara Covid lah. Sekarang kan musimnya Covid itu. Ya si mayat ini merasa tidak terima bahwasanya aku ki mati ora krono Covid. Tapi saya dikafitkan. Ya akhirnya mayat ini ya tidak terima. Goleki sama. Goleki RT nih, goleki lurahe tidak terima laporan. Aku orang mati Covid kok di Covid nih. Ini wallahu a'lam ini bener apa enggak. Saya juga nggak tahu. Yang jelas si mayat ini juga merasa terganggu dan juga tidak
akan terima seperti itu. Ketika ya keluarganya itu tidak rukun seperti itu. Nah, terus kemudian tadi mana? Illa annaka in naza'ta ahadunul abdana iyastumuka wa walidika. Jadi hanya saja bila kamu bertengkar dengan seseorang, ya, kita bertengkar seseorang, maka ya pastilah orang tersebut itu akan mencacimu, ya, dan mencaci kedua orang tua. Jadi begini, kalau misalkan kita ya, yang masih hidup di dunia ini, kalau kita bertengkar, ya, itu kan pasti secara tidak langsung keluarga kita ini akan terkena juga terkena dampak buruknya. Jadi kayak anaknya sopo toh, kok tukaran itu anaknya siapa sih? Itu kan ya, kalau orang tua kita sudah meninggal kemudian kita berbuat buruk di dunia ini, maka kan secara tidak langsung ya orang tua kita akan terkena imbasnya juga. Ya, maka lagi-lagi yang ada di alam kubur ini akan terganggu, ya, akan terganggu itu. Ya. Fayuk dayani indal isyaati, ya, fayuk danu inda isyaati wa kadzalika yafrohani indal ihsani fi haqqiha. Ya. Jadi saat itulah ya orang tua kita ya, yang telah meninggal itu akan terganggu ya oleh perlakuan buruk itu. Sebaliknya mereka yang telah mati itu merasa gembira ketika dia mendapatkan kebaikan yang menjadi hak mereka. Jadi seperti itu hubungan orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal dan yang masih hidup. Nah, kemudian hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah tadi ini juga mengandung hikayat, ya. Kama jaa fi hikayati Sabitil Banani, ya, rahimallahu alaihi. Ya. Annahu kana yazul muqabira kulla lailatil jum'ah. Jadi ada seseorang, ya, ini bernama Sabit, ya. Ini beliau setiap malam Jumat, ya, setiap malam Jumat ini sering berziarah ke makam. Ya, si Sabit, ya, Sabit Al-Banani namanya, ini setiap Jumat ini sering ziarah ke makam. Ya. Wa kana yunaji rabbahu, ya. Kemudian dia ini bermunajat, berdoa kepada Allah, ya, ila subhi, ya, sampai subuh. Ya, sampai subuh. Wa kana fil munajati fata'assa wa ra'a fil manami anna ahlal kubur kullahum kharaju min qabrihim bi ahsanis siyabi. Jadi di dalam mimpinya itu dia bermimpi bahwa ada seorang penghuni kubur, ya, ada penghuni kubur itu telah menggunakan baju-baju yang baik, ya, dan berwajah putih, ya, wa abyadil wujuhi, dan wajahnya itu putih, ya. Faja'a likulli wahidin minhum mi'atun min alwani ta'am. Jadi setiap orang yang mati tadi itu, yang berbaju putih, ya, yang berwajah baik, wajahnya putih, itu mereka mendapat suguhan yang beraneka ragam, ya, mendapat suguhan yang beraneka ragam. Nah, kemudian wakana bainahum syabun musfarul wajhi. Salah satu dari antara mereka, tadi kan mimpi, ya, jadi saya ulangi lagi. Sabit itu setiap malam Jumat itu gemar ziarah kubur. Nah, dia berdoa kepada Allah hingga subuh, kemudian dia tertidur di situ, ya, tertidur, lalu dia bermimpi bahwa para penghuni kubur yang ada di situ, ya, itu semuanya memakai baju yang baik, ya, berwajah putih,
Tapi ada satu orang di situ yang salah satu dari mereka itu nampak seorang pemuda itu dengan wajah yang pucat, ya, sabun musfarul wajhi, jadi wajahnya pucat, muhbarus sya'ri, rambutnya acak-acakan, ya, mahzunul qalbi, dan hatinya sedih, ya, mangkusur roksi, ya, kemudian hatinya sedih, ya, bajunya kotor, wamang kusur roksi, dan kepalanya menunduk, ya, kepalanya itu menunduk, matmuul aini, ya, kemudian air matanya menetes, nangis gitu. Kenapa kok seperti itu? Ya, kenapa kok seperti itu? Ada salah satu mayit yang di situ wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan, hatinya sedih, bajunya kotor, kepalanya menunduk, kemudian air matanya menetes. Ya. Walam ya'tilahu ma'idatun, ya, karena si mayit itu tidak mendapatkan sesuguhan seperti yang lainnya, ya. Tidak oleh suguhan, tidak dapat kiriman, ya, tidak dapat kiriman. Nah, jadi walam ya'tilahu ma'idatun, ya. Kemudian, ya, wa ahlul kubur raja'u ila kuburihim farihina wa masrurina. Nah, kemudian para penduduk kubur tadi itu, yang lain tadi, ya, itu kembali itu dengan wajah yang bergembira, ya, wajah yang gembira, yang senang gitu loh. Nah, kemudian ini waraja'a hadasyab, ya, aisan kaiban malmuman, ya, tapi sedangkan pemuda tadi itu kembali dengan putus asa, nah, sedih, kemudian nestapa. Nah, fasalahu sabit, ya, kemudian si sabit tadi bertanya pada pemuda yang sedih tadi itu, ya, an halihi, ya, dari keadaannya tadi itu. Wa qala ya fata man anta, dia bertanya kepada pemuda itu, wahai pemuda, siapa kamu, ya, siapa kamu, itu ditanya oleh sabit. Baina haula'i wa hum majadul ma'idata wa raja'u masurina wa lam ya'ti laka ma'idatun. Mereka itu mendapatkan suguhan, ya. Para ahli kubur itu kebanyakan mereka mendapatkan suguhan, mendapatkan kiriman, ya, mereka pulang dengan riang gembira. Walam ya'ti laka ma'idatun, tapi kamu kok tidak mendapatkan suguhan, ya, waroja'ta ayyisan, dan kamu ini pulang dengan putus asa, ya, putus asa dan sedih. Ini kenapa? Nah, wa anta mahmun mahrunun, ya, faqala ya imamul muslimin inni gharibun bainahum, ya, laisa li dzakirun bil ihsan. Kemudian pemuda itu menjawab, wahai imamnya orang Islam, ya, menjawab pada sabit, aku terasing di antara mereka, ya, katanya pemuda, aku terasing di antara mereka, tak ada orang yang mengingat kebaikan dengan doa, ya, walahum auladun, ya, sedangkan mereka itu punya anak, ya, dan punya wa akriba, dan punya kerabat, wa asyairu kullahum yadhkurunahum biddu'a. Nah, sedangkan mereka itu punya anak, punya kerabat, mereka mengingatnya dengan doa, ya, wal ihsani was shadaqati fi kulli lailatul jum'ah, dan para sanak keluarga mereka itu setiap malam Jumat, ya, itu mereka melakukan buah amal baik, ya, dengan cara bersedekah, ya, yang dilakukan kerabatnya, sehingga amal yang dilakukannya itu sampai kepada yang telah mati, ya. Maka mereka itu mendapat kiriman dari cara-cara seperti itu, ya, seperti itu. Wa kunta rajulan,
wa kunta rajulan. Diteruskan ya. Wa kunta rajulan wa kanat li walidatun. Ya. Ini aku ini dulu ya. Aku ini sebenarnya punya ibu. Ya, punya ibu. Dulu saya tuh punya ibu gitu. Akhirnya pemuda tadi bercerita. Fa'azamna ilal haji. Ya. Fa'azamna ilal haji. Jadi ketika berhaji ya itu meninggal ya. Jadi ketika berhaji bersama ibunya itu pemuda tadi itu meninggal ya, meninggal. Falamma dakhalna fi hadzal misri ya jara alayya hukmullah taala. Jadi ketika masuk ke Mesir ya, masuk ke Mesir itu ibunya itu meninggalkan dan menguburkannya itu di Mesir itu ya, di Mesir itu. Wa dafanatni walidati fi hadzal maqabir ya, dikuburkan. Wa zawwajat nafsaha mir rajulin. Kemudian ibunya pemuda tadi itu diperistri oleh seseorang, diperistri oleh seseorang. Wa nasiyatni ya, sehingga ibuku melupakanku. Walam tadkurni, dan sehingga ibuku itu juga tidak mengingatku. Bidu'ai was-shadaqati ya, ibuku ini lali. Ibu saya itu lupa gara-gara diperistri seorang ya. Ibuku tidak pernah mengirimi aku doa, tidak pernah mengirimi aku sedekah ya, tidak pernah mengirimi aku doa, tidak pernah mengirimi aku sedekah. Wa inni ayisu malmumun fi kulli waqtin wahin. Maka dari itu aku putus asa dan sedih setiap saat. Jadi ini, maka ada syair itu ya, saben malam Jumat ahli kubur bali nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimat, itu kan. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili ya, itu kan. Lamun ora dikirimi banjur brebes mili ya. Kemudian bali nang kuburan tetangisan ya. Maka ya itu benar ya. Jadi ahli kubur itu setiap malam Jumat itu datang ke rumah ya, ngecek neng kono anakku cik nyapo ya, keluargaku masih ngapain, baik-baik saja ndak anakku. Tapi ketika pulang ke rumah anaknya tiba-tiba, waduh, anakku cik delok cik asik delok Ikatan Cinta ya, cemburu karo Mas Al. Wah, akhirnya mayite bapak ibu balik nang omah, keluargane balik nang omah kecewa. Waduh, tiba-tiba padha ndelok Mas Al, tiba-tiba padha ndelok Ikatan Cinta. Kecewa aku, tak mulai ae. Nah, maka ketika malam Jumat yaitu paling tidak sempatkanlah ya untuk bertawasul, untuk berkirim doa, berkirim Fatihah kepada duriah-duriah kita yang sudah meninggal ya, biar mereka itu nggak kasihan gitu, biar mereka nggak sedih ya. Ini hadisnya Nabi seperti ini. Mereka akan pulang balik ke kuburan itu ya dengan putus asa, dengan rasa sedih. Nah, sedangkan kalau mereka ini kita kirimkan doa ya, melihat keluarganya rukun, maka ya ahli kubur yang sudah meninggalkan kita itu mereka akan senang. Ya ikut tok sing dalam arep ya. Ya itu tok. Maka ya mesakne lah dhewe ini dengan keluarganya kok ndak rukun, maka ya itu. Maka itu. Ya, jadi hadisnya Kanjeng Nabi tadi itu ya, ahli kubur itu akan diberitahu. Ya, ahli kubur itu akan diberitahu oleh Allah, sing dilakoni keluargamu nang donya iki lho. Ini yang dilakukan keluargamu di dunia. Ketika ahli kubur itu melihat keluarganya yang di dunia ini kok rukun, ya ayem, tentrem, ndak eker-ekeran, maka ahli kubur akan senang. Tapi kalau ahli kubur ya diperlihatkan oleh Allah
kalau keluargamu semua tinggal gini-gini kok rayan bondo kira-kira dengan keluarganya aja tidak rukun, mereka sedih ya. Mereka sedih, kasihan ya. Kasihan. Jadi caranya ngirimi orang sudah meninggal itu ya seperti itu, kirimkan doa, kirimkan fatihah, tawasul pada mereka, mintakan ampun kepada Allah ya, berikan ganjaran sedekah, itu mereka akan senang ya. Ya Allah, sampai mana tadi? Fi kulli waqtin wa hin. Faqala ya fata akhbirni an mawdi'i walidatika fa ukhbiruka anka wa an halika. Akhirnya si Sabit tadi bertanya kepada pemuda itu, beritahu aku di mana ibumu tinggal ya, di mana ibumu tinggal, alamatnya di mana. Nanti akan aku ceritakan bagaimana keadaanmu di alam kubur ya, bagaimana keadaanmu di alam kubur. Faqala ya imamul muslimin hiya fi mahallati kadza wa fi dari kadza fa akhbirha fa illam tusaddiqka faqul laha inna fi jaybika mi'atan misqalin min fiddatin mirathib. Jadi pemuda itu tadi kemudian menyebutkan di mana ibunya tinggal ya, pokoknya di kada wa kada ya, di suatu tempat gitu. Di sini tidak terangkan di mana, pokoknya di suatu tempat ya, lengkap dengan ciri-cirinya. Kemudian ya tolong cari ibuku ya. Kalau mereka tidak percaya ya, jika ibuku tidak percaya, katakan kepadanya bahwa di dalam kantongnya itu ada 100 dirham tinggalan ayahnya ya, min abihi ya, min fiddati mirasin min abihi wa huwa haqquhu tusaddiquka bihadhil alamah. Jadi bahwasanya 100 dirham itu adalah ya haknya yang harus disedekahkan ya. Falamma ata wa talaba walidatahu fawajadaha fa akhbaraha an waladiha wa anil masakil allati fi jaybiha fa husya ala mar'ati. Kemudian ya Sabit tadi ketemu ya. Sabit segera mencari alamat ibu pemuda tersebut dan menemukannya ya. Kemudian Sabit tadi menceritakan kepiluan yang dialami anaknya itu, ya. Terus tadi mana? Falamma afaqat sallamat mi'ata misqalin ila yadi Sabitil banani wa qalat wakaltuka an tatasaddaqa bihadhihi darahim. Jadi ya awalnya ibunya nggak percaya. Kemudian dikasih tahu kalau di sakunya itu, kata anakmu, di sakumu ada uang 100 dirham. Nah, itu anakmu itu menyuruh uang 100 dirham itu ya, yang ada di kantongmu itu disuruh menyerahkan ya, untuk menyedekahkan, dan pahala sedekahnya itu tujukan pada anakmu. Nah, akhirnya ternyata dilihat ya, ketika sadar ya, ibunya si mayat pemuda tadi itu lalu menyerahkan uang 100 dirham itu kepada Sabit ya, dan berkata, waqtaltuka an tatasaddaqa bihadhihi darahim li ajli ibnil gharib ya. Kemudian aku harap kau sudi ya, menyedekahkan uang ini agar anakku tidak lagi terasing ya. Tuh. Fa akhadha Sabit wa tasaddaqa li ajlihi ya. Kemudian Sabit menerimanya dan menyedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, Falamma kanat lailatul jum'ati ya. Jadi pada malam Jumat berikutnya wa dhahaba Sabitul banani li ziyaratil ikhwani ya. Fa na'isa fara'a kama ra'a fil awwali wasyababu bi ahsanis siyabi ya. Jadi pada malam Jumat berikutnya itu Sabit itu datang menziarahi salah satu makam kawannya yang sudah mati ya. Kemudian di situ lagi-lagi Sabit itu tertidur dan bermimpi seperti mimpi sebelumnya ya.
Tapi di situ dilihatnya pemuda itu telah mengenakan baju yang sudah baik, baju yang baik, tidak seperti yang sebelumnya itu. Ya, di malam Jumat sebelumnya itu kan pemuda itu tadi apa? Wajahnya pucat, rambutnya awut-awutan, hatinya sedih, bajunya kotor, dengan kepala menunduk dan air matanya menetes. Dia kembali ke kuburannya itu dengan putus asa. Tapi di malam Jumat berikutnya, ya, dengan sedekah dari ibunya tadi itu, ternyata dilihatnya pemuda itu telah mengenakan baju yang baik, ya, biasa disiapi wa basyasyatil wajhi, ya, kemudian berwajah cerah, ya, wa masruril qalbi, dan hatinya gembira, ya. Jadi ini pentingnya, ya. Maka jangan pernah melupakan duriyah-duriyah kita, ya, ahli kubur yang telah mendahului kita itu sempatkan, ya, untuk berkirim tawasul, ya, kirim wasilah Fatihah kepada mereka, ya, agar mereka itu di alam kubur itu mereka senang gitu ya. Ya, kalau kita ini, ya, keluarga yang ditinggalkan di rumah, ya, itu kok kita tidak rukun, itu kasihan, ya, kasihan. Ini hadis Nabi ini yang bicara, ya, bukan karangan saya atau siapa. Jadi benar seperti itu. Maka oleh Allah itu, ya, ahli kubur yang sudah meninggal itu diperlihatkan, ya, diperlihatkan, ini loh keluargamu yang kamu tinggalkan. Oh, mereka rukun, baik-baik saja. Mereka di alam kubur itu senyum-senyum, demen. Alhamdulillah, ya, keluargaku yang aku tinggalkan itu uripe padha mulya. Ya, mereka semuanya rukun. Setiap malam Jumat mereka mengirimi aku doa, itu mereka senang. Tapi kalau sebaliknya, wis ora tau gelem ngirim itu, wong tuane dilalek nang alam kubur, ndak rukun. Wah, ini kasihan, mereka yang ada dalam kubur itu merasa sedih, ya, merasa sedih. Nah, faqala ya imam muslimin rahimakallahu kama rahimtani. Kemudian didoakan, ya, didoakan oleh pemuda tadi, wahai imam umat Islam, ya, semoga Allah menyayangimu sebagaimana kamu menyayangi aku, ya. Ini didoakan, ya, ya imam muslimin rahimakallahu kama rahimtani, semoga Allah menyayangimu sebagaimana kamu menyayangi aku, ya, karena tadi sudah berhasil menemukan ibunya tadi, ya, akhirnya dengan pahalanya apa, sedekah 100 dirham tadi, si pemuda ini menjadi tenang dalam kuburnya, menjadi apa, tersenyum, ya, wajahnya cerah, ya. Fabana annahuma yu'dayani fil kuburi indal isaati wa yafrahani indal ihsani. Nah, yang terakhir bahwasanya sudahlah nyata, ya, sudahlah nyata bahwa kesedihan seorang yang sudah mati itu di dalam kuburnya itu dipengaruhi oleh amal baik yang dilakukan oleh sanak kadangnya yang masih hidup, ya. Jadi senenge wong sing wis mati, ya, senangnya orang yang sudah meninggal, gembiranya orang yang sudah meninggal, ya, baik buruknya orang yang sudah meninggal di alam kuburnya itu tergantung amal baik yang dilakukan oleh anak kadangnya, ya, saudara-saudaranya yang masih hidup, ya. Kalau saudara-saudara anak kadangnya yang ditinggalkan mati oleh orang tuanya itu, dia sering mengirimkan doa, ya, memintakan ampun untuk orang tuanya, ya, kemudian mereka semuanya rukun, ya, maka keadaan orang yang sudah mati, ya, ahli kubur yang sudah meninggal itu mereka akan senang, ya. Tapi kalau sebaliknya nggak pernah kirim doa, ya, mereka tukaran terus, ya, ini naudzubillah min dzalik, ya, ini ahli kubur yang ada di dalam kubur itu, ya, mereka akan merasa sedih. Makanya salah satu dari amalannya yang tidak pernah terputus yaitu apa, waladin sholihin yata'ulah, jadi anak soleh, ya, yang mendoakan orang tuanya. Jadi 3 amalan yang tidak pernah putus, yang meskipun seorang itu telah meninggal dunia, yaitu apa, ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat,
anak soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Nah, itu tadi kajian kita ya. Kalau ada yang tanya nih yang live kitabnya apa, kitab Usmuriyah ya, ini yang pernah saya kaji kemarin di YouTube itu ya. Saya lama nggak siaran ya, kali ini saya meneruskan ya, alhamdulillah kali ini sempet ya saya ngaji lagi. Pokoknya ya ngaji diniatkan ya semoga bermanfaat gitu ya, semoga memberikan manfaat, itu ya niatnya seperti itu. Baik, ya itu tadi kajian kitab Usmuriyah hadis ke-15 yang insyaallah kita lanjutkan lagi di lain kesempatan ya. Baik, akhirul kalam ya, semoga duriyah kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga mereka semua mendapatkan ampunan, maghfirah dan menerima amal baik mereka dan mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.